Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saudara dari Palestina Allah berikan satu kemenangan, Allah berikan satu kesabaran, dan Allah berikan keselamatan atas mereka semua. Amin. Allahumma sholli mujahidin wal muslimin di Palestina. Allahumma izil Islam wal muslimin wal mujahidin di Palestina. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin di Palestina wa fi kulli makan. Bapak Ibu Allah, pada kesempatan malam kita melanjutkan masuk dalam bab kita. Jadi kita cukup panjang ya, karena kita tahu kalau sebenarnya pernikahan itu sekali gitu ya, yang memisahkan adalah satu kematian. Kita baik Bapak Ibu, pada bab terakhir sebelum kita bicara masalah aib dalam keluarga dan fase yang berdasarkan pembatalan pernikahan atau nikahan ya kemarin kita disampaikan dalam kitab ini bagaimana Rasulullah mengisahkan yang putri beliau Zainab dengan suami beliau Abu Al-As ya, yang ini selisih 6 tahun. Nabi begitu Rasulullah diangkat menjadi Rasul, putri beliau Zainab masuk Islam, sedangkan suaminya 6 tahun berikutnya baru masuk Islam. Sehingga dikisahkan itu padanya begitu masuk Islam dengan akad-akad yang baru ya. Sehingga dalam kitab penjelasan kitab ini yang sekali lagi kami sampaikan ya, kisah ini, peristiwa ini yang akan dijadikan satu acuan. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, yakni As-Sawkani berkata pernikahan orang kafir yang itu diakui ya. Jika mereka masuk Islam sesuai dengan syariat. Namun jika salah seorang dari suami atau istri masuk Islam, salah seorang suami yang Islam, maka pernikahan itu jadi batal. Ini kan yang alhamdulillah sempat ceritanya tentang beliau mempertahankan pernikahannya waktu suaminya kotak tadi ya, suaminya ini dulu masuk Islam dengan cara Islam karena satu sebab itu saya ceritakan beberapa waktu yang lalu sehingga suaminya kotak, istrinya tetap Islam tapi tetap mereka membina rumah tangga. Itu tidak boleh karena pernikahannya sudah baik, sehingga disini katakan istri wajib melakukan idah. Ya, kalau suaminya istri ini masuk Islam lebih dulu, kemudian suaminya masih kafir, gitu ya, maka sang istri melakukan masa idah, yakni 3 bulan sebulan. Jika kemudian suaminya masuk Islam, sedangkan dia belum menikah dengan orang lain, maka kemudian kita pada pernikahan yang pertama. Jika dalam masa idah. Baik, kemudian yang kedua dikatakan dalam kitab Istiarah tadi As-Sawkani, jika istri masuk Islam, sedangkan suami kafir, ini maksudnya yang kedua. Jadi kisahnya nanti bisa dikatakan. Artinya kalau suami istri menikah dengan cara Islam, kemudian satu bercerai dari saya kisahkan yang pertama itu diambilkan dari kisah. Jadi jika istri masuk Islam, sedangkan suami kafir, kemudian dia masuk Islam, maka pernikahan itu tetap. Ya, katakanlah istrinya masuk Islam hari ini, besoknya suaminya besok masuk Islam. Jadi saya kemarin batal pernikahannya karena suaminya masuk Islam akan jadi sah kembali. Karena dalam masa idah. Jadi sehari sampai dengan 3 bulan sebulan, ya. 3 bulan hari. Ya. Baik. Kemudian selama istri belum menikah dengan orang lain, urusan ini, urusan itu menjadi hak istri dan suami tidak memiliki hukum artinya dan tidak memiliki hak atas itu. Baik. Kemudian yang ketiga, Al-Hijab berkata dalam kitab Al-Muhtashar Al-Mu'min, jika kedua suami istri masuk Islam secara bersamaan, ya, atau suami dari perempuan ahli kitab lain, maka mereka berdua tetap dalam pernikahan. Jelas sekali bagaimana Allah memberikan satu penegasan dalam Al-Quran ini. Dan jangan kalian wahai laki-laki muslim untuk menikah seorang wanita musyrik, jadi sebutkan itu walau amjabah kalau dia melakukan sampai dia masuk Islam, sampai dia beriman. Jadi baik. Kita lanjutkan.
Kemudian jika istri masuk Islam dan salah satu tadi jika istri dahulu masuk Islam, maka tidak ada mahar baginya. Jadi istri masuk Islam dulu, artinya di sini katakanlah nanti misalnya yang tak cerai itu ada di kaitnya. Kalau yang tak cerai itu ada di sini, ada di sekarang ya. Kemudian dikabulkan. Tetapi baru seminggu, baru sebulan, 2 bulan, istri minta rujuk gitu ya. Maka di sini pernikahannya tidak ada mahar. Tetapi kalau yang menceraikan ini suami gitu ya, kemudian terujuk maka suami mati mengeluarkan mahar lagi. Nah tadi jika itu dibilang masalah. Jadi penting ya, misalnya kalau pernikahan saja, yang nantinya kita akan jumpai satu pernikahan ada bagiannya. Ini ya, jadi di dalam kita tahu ini disebutkan lagi dahulu pada masa Rasulullah, laki-laki masuk Islam sebelum istri dan istri masuk Islam sebelum suami. Maka siapa pun yang masuk Islam sebelum masa iddah wajib berakhir jika dia adalah tetap istri. Dan jika suami masuk Islam setelah masa iddah berakhir, maka tidak ada pernikahan yang akan terjadi. Jadi jika kalau mau rujuk maka harus kita pulang. Baik, jadi begitu jelas ini. Jadi baik, kita lihat. Yang kita masuk bab baru. Yani ayat-ayat dalam pernikahan dan fasa. Fasa itu yang memberatkan. Yang dimana Rasulullah pernah ada seorang wanita yang menikah dengan Rasulullah, kemudian kalau dibuka pakainya semua dan Rasulullah menemukan ada satu belang gitu ya. Karena Rasulullah mengembalikan wanita tersebut tanpa disentuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid ibn Ka'ab an Uzra. Dari Zaid bin Ka'ab bin Uzra an abihi dari ayahnya. Qala yang berkata, tazawwaja Rasulullah SAW. Rasulullah telah menikahi seorang wanita namanya Ali min Bani Ghifar, dari Bani Ghifar. Falamma dakhalat alaihi wa wada'at thiyabah. Setelah dia masuk ke dalam kamar beliau si Ali ini dan menanggalkan pakaiannya, wada'at thiyabah, ra'a Rasul melihat bikasya bayadun. Setelah ditanggalkan pakaiannya, jadi si wanita Ali masuk pada kamar Rasulullah, kemudian beliau menanggalkan pakaiannya, kemudian beliau melihat ada belang putih di pinggulnya. Belang putih itu dulu tanda dari penyakit lepra. Kemudian apa yang bisa mengatakan? Maka Rasulullah bersabda, Nabi SAW, ilbati dia Rasulullah. Maka Rasulullah perintahkan pakaian tempat yang kembali dan pulanglah ke keluarga. Nah, dia Rasulullah menceraikan diri. Wal hadi bi ahlihi. Wa amaraha bis sadaqah. Kemudian dan dia perintahkan agar dia diberi mas kawin. Jadi Rasulullah belum menjalannya, dulu menikah dengan seorang wanita namanya, kemudian wanita ini begitu dibuka pakaiannya dengan ada belang, gitu ya, maka Rasulullah karena tadinya tidak informasikan bahwa dia punya belang seperti itu, dan itu boleh. Hanya Rasulullah batalkan pernikahan, suruh pakaiannya kembali dan kembalikan pada keluarganya, dan Rasulullah tetap memberikan mas kawin. Walaupun secara umum nanti, kalaupun perlu sempat bersetubuh itu tidak wajib memberikan mas kawin. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Hadis ini menunjukkan bahwa penyakit lepra itu tidak disukai. Jadi belang itu gambaran penyakit lepra. Jika para ulama telah berbeda pendapat dalam pembatalan pernikahan karena adanya ayat-ayat tersebut. Kebanyakan imam berpendapat tentang tetapnya, walaupun mereka berbeda pendapat dalam perinciannya. Sehingga diriwayatkan dari Ali dan Umar radhiyallahu bahwa wanita itu tidak dikembalikan. Diulang lagi, bahwa wanita itu tidak dikembalikan kecuali tanpa hal. Pertama, gila. Dia kalau mengundang istrinya nikah, ternyata dia gila, maka itu boleh dikembalikan. Kedua, penyakit lepra. Yang ketiga, belang.
yang keempat adalah penyakit pada kemaluan. 4 hal ini yang menjadikan seorang wanita boleh dikembalikan pada keluarganya. Ada tidak dilanjutkan pernikahan. Laki-laki sama dengan perempuan dalam hal ini, ya, dia dikembalikan karena dikebiri atau impoten. Jadi Bapak Ibu, seorang wanita menikah dengan laki-laki dan ternyata laki-laki impoten, itu perempuan yang kiat boleh memilih cerai. Cuma di sini berikan satu waktu, kalau dia mau itu bisa berikan waktu kepada sang suami selama 1 tahun maksimal. Kalau dia bisa sembuh. Tetapi saat dia boleh, saat istrinya langsung minta cerai. Dan itu boleh, artinya boleh, tapi istri punya hak untuk menceraikan suaminya kalau begitu nikah ketahuan suaminya impoten. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Pada hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'id al-Musayyab radhiyallahu anhu Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, ya fadakhala biha fawajaha barsa'ah aw majnunah aw majdumah fala sadaqu bimasyihi iya wa wala man darrahu minha. Jadi Bapak Ibu, Sayyid Musayyib dia katakan bahwa Umar bin Khattab itu berkata, laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita kemudian dia mencampurinya, sudah berarti sudah berhubungan suami istri, ya, lalu mendapatkannya berpenyakit belang atau gila atau terkena lepra, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar. Kemarin tadi kalau Rasulullah tidak menyentuh satu biaya, satu contoh kemuliaan akal Rasulullah. Tetapi itu tidak wajib. Tetapi kalau sudah sampai berhubungan, terutama oleh pengaruh belang dan sebagainya, itu wajib diberikan mahar oleh sang suami. Karena sentuhan suami kepadanya tadi mahar, dan suami memiliki hak menuntut ganti rugi kepada orang yang menipunya, misal mak jodohnya ya, atau walinya dan sebagainya. Dia sehat dan ternyata gila, tetap berkewajiban berikan mahar pada istri yang misalnya yang gila tadi, tapi dia boleh menuntut kepada orang yang mak jodohnya tadi atau walinya karena menipu dia. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, yakni dijumpai kalau wanita ada tanduk ya, mati maluannya ya. Sebenarnya bahwa Sayyid Aidon, saya juga meringatkan hadis yang lain. Dan mana ada an-ali dari Ali, nahwahu yang subah, wazar dan yang nambahkan. Apa yang dikatakan wabiha koron, atau pada maluannya ada tanduk, ya. Jadi saya dalam posisi itu. Artinya di dalam kemaluan wanita itu ditemukan ada tanduk dan ada sesuatu mungkin daging apa ya yang menjadikan tidak nyaman ya untuk berhubungan. Disampaikan dari ada. Kalau itu sekarang ada teknologi operasi dan sebagainya. Jadi mungkin kalau masih cinta banget itu boleh jika dioperasi dan seterusnya. Jadi artinya di sini punya sang suami punya hak khiyar ya, hak pilihan meneruskan atau memutus pernikahan. Ya, jadi wabiha koron manakala pada kalanya ada tanduk ya, fazaujuha bil khiyar. Maka suaminya memiliki hak pilihan atau khiyar memutus atau melanjutkan. Menambahkan fa'in masaha falahal mahru bima istahalla min fadil. Jika suami telah menyentuhnya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar karena suami telah menghalalkan hatinya. Dia sedang tadi menjelaskan penegasan bahwa mahar itu erat kaitannya dengan mahkota atau kehormatan dari seorang wanita istri. Baik, kemudian yang hadis terakhir, yakni kalau tadi ya menemukan suaminya yang impoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tariqi Sa'id ibn Musayyib
Dan jalur lain yang saya bin Musayyib ya, dia juga meriwayatkan yang sama itu ya. Qala dia berkata, qala ya, bihi Umaru fil inain. Ya, Umar menetapkan bahwa orang yang impoten itu ya, ay yu'ajjala sanatan ya. Orang yang impoten itu ditunda, tidak dicerai hingga setahun. Ya, lagi pilihan. Kalau suami istri kemudian menemukan suami yang impoten, kan nggak mungkin istri impoten di suami yang impoten, maka istri boleh memilih melanjut atau tidak. Melanjut itu beda pilihan kalau bisa setahun atau harus putus. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu, saya pikir cukup jelas nih beberapa hal terkait dengan ayat-ayat pernikahan dan yang menjadi sebab bertanya sebuah pernikahan. Monggo. Bila ada sesuatu yang lebih diskusikan, kemudian kalau ini adalah suami yang dibohong dan istrinya telah itu banyak bagaimana harus dikembalikan. Baik, ini bagus sekali nih. Jadi kalau suaminya impor ya, kemudian istrinya kan menyatakan ya, untuk memutus gitu ya, gimana dengan mahar. Lagi-lagi Bapak Ibu, mahar itu diberikan karena sang suami kalau menghalalkan tadinya masuk pada mahkota. Kalau dia tidak punya kemampuan itu, ya, maka suami boleh memintanya. Suami boleh meminta kembali. Apa ya? Intinya ada lagi. Baik. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, ini penting sekali buat kita semua. Karena bab berikutnya adalah bergaul dengan para istri. Jadi baik, saya lanjutkan ya. Karena kita akan ingin mengawali terkait dengan bab bergaul dengan para istri. Ya, yang notabene tadi saya sudah bahas tadi. Sebentar lagi. Ya, kita awali dari surat An-Nisa ayat 19. Ya, bagaimana kitab ini maksudnya pergaulan para suami terhadap para istri mereka Allah telah firmankan di dalam surat An-Nisa al-Bidah minasyaitonir wa asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang patut ya. Ma'ruf itu kan sekedar baik ya, tetapi dengan benar sangat baik ya. Di mana secara patut ya. Baik, coba kita lihat ini ada beberapa hadis yang diawali dengan laknat Allah ya, terhadap suami gitu ya, yang menggauli istrinya tidak pada tempatnya. Sedang ya, An-Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang Rasul katakan mal'unun ya, terlaknatlah man siapa ata imra'atan yang datang pada istrinya fi duburiha ya, pada duburnya. Dengan maknanya terlaknatlah orang yang menggauli istrinya pada duburnya. Artinya baru jelas ini tidak boleh. Jadi betapa Rasulullah itu melaknat orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Kemudian dikuatkan lagi pada hadis berikutnya. Ini bahkan Allah lihat Rasulullah ada orang laki-laki yang menyentuh bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki lewat duburnya. Sebenarnya wa an Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah ya, Allah tidak akan melihat ila rajulin pada laki-laki atau yang datang rajulan pada laki-laki lain au imra'atan atau perempuan di duburiha, yakni lewat duburnya. Bahasa orang muslim, orang yang sholat, yang puasa akan melakukan hal ini. Yang merawat tadi kalau pada istrinya itu Allah merawat, tetapi kalau pada laki-laki atau perempuan lain Allah tidak pernah melihatnya dia.
dia sholat, walaupun dia puasa dan seterusnya. Ya ini bahwa ini yang harus diperhatikan. Jadi hadis-hadis ini adalah untuk kita, bukan untuk mereka. Maksudnya mereka para pezina, para kufar, orang kafir, nah dia nggak butuh ini semua, karena mereka udah apa terserah mereka yang lakukan. Baik, kita lanjutkan. Ya kita tahu bahasanya ini pernah terjadi di kaumnya Nabi Lut ya, sehingga Allah menurunkan ke dalam bumi dan melempari mereka dengan batu. Ini yang kemarin jadi bahasan di tempat-tempat yang terjadi bencana nih, yang sampai digulung dimasukkan ke tanah dan seperti kaum Nabi Lut, ternyata benar di sana terjadi hal seperti itu. Ini bukan sekedar perzinahan, tapi benar sodomi kayak gini terjadi di satu tempat yang Allah benar tenggelamkan seperti kisahnya Nabi. Yang dikendari dia atau dipandu yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini penting Bapak. Hadis berikutnya, Rasulullah awali dengan bagaimana kita dilarang menyakiti tetangga, tapi pada akhirnya Rasulullah menekankan kita, mewasiatkan kita kepada terhadap wanita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW dan Nabi Muhammad SAW, kalau beliau bersabda, apa yang Rasul katakan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jaro. Mangkana pada siapa yang menjadikan yu'minu beriman billahi pada Allah wal yawmil akhir fala yu'di jaro, maka jangan pernah menyakiti tetangga. Jadi ini banyak sekali kisah-kisah ya. Rasulullah ingatkan ini berarti banyak terjadi sepanjang masa. Gitu ya, sehingga jangan kita menjadi orang yang menyakiti tetangga. Bentuk menyakiti tetangga itu macam-macam. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung apa ya? Udah langsung labrak misalnya. Yang tidak langsung bagaimana kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh tetangga. Itu menyakiti tetangga. Itu tidak boleh orang yang menyatakan iman kepada Allah dan yaumil akhir itu dia melakukan hal itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah dan berwasiat, wastausu bin nisa'i khairan. Ya. Kemudian Rasulullah, hendaklah engkau sekalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita. Ya, wastausu, dan hendaklah kalian melaksanakan wasiatku bin nisa untuk wanita khairan, dengan melakukan yang baik. Apa itu? Yang ketiga, Rasul berikan penegasan, fa innahunna khuliqna min dila. Ini sering tadi kan ya. Sebab mereka para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa kana al-wajah syai'in bin dilai a'la. Ya. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Artinya jadi tulang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Ini penjelasan Nabi Ibu Hawa. Yang tadi kan perintah pasal Rasul, fa in zaharta tuqimahu kasata. Fa in zaharta tuqimahu kasata. Jika engkau meluruskannya dengan paksa, maka engkau akan mematahkannya. Dan kan ya, jadi berarti kita tidak boleh memaksa wanita ibu dengan ya. Kalau ada suami memaksa, ingat kan dengan hadis ini ibu, gitu ya. Tapi sebaliknya Bapak, fa'in tarokaha lam yazal aqwaja. Namun jika engkau membiarkannya, maka ia akan tetap akan bengkok. Menjadi wanita mulia ya, empat wanita ya. Cuma saya ingin bahas Sayyidah Aisyah. Sekelas beliau yang sudah juga bijak masuk surga, itu saya kali butuh untuk hidup Rasul. Sehingga satu ketika lagi bercengkrama dengan para sahabat yang tadi ada ayahnya yang Abu Bakar sini, ada sahabat rumah dan sebagainya. Rasulullah diberikan satu bercengkrama. Tiba-tiba datang seorang wanita ini membawa susu. Ya Rasulullah, ini susu
saya persembahkan pada engkau, aku peras sendiri dari kota. Bahasa seperti itu. Kalau zaman dulu berarti si wanita ini ingin lebih dari itu. Para Rasul. Bapak Ibu saudara, saya Aisyah berdiri, ini susu diterima. Diterima bukan untuk diterima, tapi diterima untuk dijaga. Ini maksudnya kan satu kesalahan. Tetapi Rasulullah paham bahwa wanita dikatakan tulang rusuknya itu perlu diluruskan. Tetapi cara meluruskannya tidak boleh dengan kasar tadi akan bento. Setelah itu saya harusnya masuk ke kamar dengan banting bahasanya ini versi saya. Banting itu apa yang dilakukan Rasul? Wahai Abu Bakar, putrimu sama. Kepada yang lain, wahai sahabatku, ibumu marah. Maka saya mau izin untuk katakan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Rasul? Ini kisahnya jelas sekali. Kisah. Maka Rasulullah buka pintu dan saya dan Aisyah langsung ibu dan bilang, wahai istriku, ya Humairah, tidak usah khawatir. Allah tidak perintahkan aku menikahi wanita. Rasulullah gampang gitu, kita kan mungkin. Tapi tidak apa. Tadi ini bagaimana cara beliau? Satu sisi itu sangat kesalahan, saya Aisyah pun diluruskan. Di sisi yang lain, beliau cara menyampaikannya dengan cara yang luar biasa sehingga tidak akan patah. Sehingga bagus kalau misalnya istri kita mirip-mirip gitu ya, Rasulullah bisa kalau kita coba gitu. Baik, kita lihat. Kemudian walaupun kalau ahulan biasa atwaja. Jadi jika engkau membiarkannya, maka dia tetap akan bengkok. Berarti akan melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita. Baik, kita teruskan aja ini tinggal 2 hadis lagi. Baik, hadis berikutnya hadis ke-1050 yang bagaimana Rasulullah perintahkan para suami ya, sekaligus para istri ya. Para suami ini kalau masuk rumah itu nggak boleh mengagetkan para istri. Para istri itu kalau dikabari bahwa suami mau pulang, dia harus persiapkan diri. Contoh lagi ya, para suami kalau masuk rumah nggak boleh mendadak, nggak boleh ujung-ujung datang atau ini ya, walaupun mungkin curiga karena sesuatu ya, atau mau menjebak nggak boleh. Apapun yang terjadi. Sedangkan sang istri begitu dikabari suami mau pulang, dia harus persiapkan diri. Sampai digambarkan mempersiapkan dirinya itu mau mencukur burung malam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa Jabir dan Jabir orang yang berkata kunna Nabi SAW ya, dahulu kan bersama Nabi Muhammad SAW dalam satu perang fil Ghazah, dalam satu perang Fahamna qadimna Madinah ya. Ketika kami sampai ke Madinah ya, hatta linudhil ya. Kami bersegera untuk masuk rumah. Faqala, maka beliau bersabda anhilu hatta tadkhulu lailan ya'ni isya ya. Maka Rasulullah bersabda kalian sampai waktu malam tiba ya, maksudnya adalah waktu isya. Kenapa? Dikai tanpa syifa syaiba ya. Ya apa? Agar wanita-wanita yang kusuk tadi bersisir dengan rapi. Watas taji, watas tahidda maghriba ya. Dan wanita-wanita yang ditinggal lama tadi mencukur bulu kemaluan entah-entah. Jadi dikatakan lagi yani idza atala ahadukum ghaiba fala yatruk ahla. Apabila salah seorang di antara kalian pergi pada waktu yang lama, maka janganlah dia datang dengan tiba-tiba kepada keluarganya atau istrinya pada waktu malam. Jadi hadis terakhir Pak, ini perlu kami sampaikan. Mungkin pernah kita dengar suami atau istri habis berhubungan kemudian cerita pada orang lain. Pernah ya?
Jadi habis berhubungan itu cerita suami itu loh, ya, mungkin nggak terlalu jantan, atau suami itu habis berkumpul dengan langsung ngorok misalnya, itu aib-aibnya nggak perlu diceritakan. Gara-gara temennya itu kan, jadi intinya bagaimana Rasulullah melarang kita bahwa Allah, orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah adalah orang yang setelah menggauli istrinya atau berhubungan suami istri tidak menceritakan aibnya kepada orang lain, aib pasangan. Itu dia derajatnya paling buruk di baik. Waktu itu itulah beberapa yang kita kaji malam ini terkait dengan bergaul dengan istri. Insya Allah nanti kita akan masuk pada hal-hal yang disunahkan sebelum kita menggauli istri kita. Kemudian yang kita berikan, mohon maaf dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk senantiasa istiqomah dalam majelis ilmu ini. Alhamdulillah dan syaitan di Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal mujahidin wal muslimin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.